Di komputer akuntansi kali ini kita akan mempelajari cara membuat password di Zahir Accounting 6. Fasilitas password di Zahir Accounting 6 ini digunakan sebagai pengaman database atau data keuangan dari penggunaan yang tidak bertanggung jawab. Nah, di dalam satu database atau data keuangan kita bisa create banyak password sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Contoh, kita bisa create password tidak hanya untuk pimpinan puncak atau manajer atau dirut, direktur utama, tapi juga kita bisa create password untuk bagian kasir, misalnya bagian pembelian, bagian penjualan, dan lain-lain. Ya, bagaimana caranya? Kita masuk dulu nih ke data keuangannya. Udah tahu ya bagaimana cara membuka data keuangan? Silahkan pilih sesuai yang kalian inginkan. Kalau saya lewat sini saja bukanya. Kita masuk ke data keuangan yang sudah kita buat sebelumnya. Oke. Kalau kita sudah masuk ke data keuangan, kita lihat nih. Nah, sudah masuk ya. Kita sudah masuk ke data keuangan Feby Uinril. Selanjutnya, kita akan mulai proses pembuatan passwordnya. Tahap pertama dari proses pembuatan password ini adalah kita harus backup dulu nih data keuangan atau database kita ini. Caranya, kalian bisa mengikuti cara yang kemarin, yaitu dengan melakukan keluar dari Zahir, kemudian lakukan backup terlebih dahulu, atau kita bisa ke file, terus di sini ada backup nih. Kita pilih backup data, kemudian kita lakukan proses yang sama seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kita klik ini untuk menentukan lokasi penyimpanan. Jangan lupa bintangnya dihapus, kemudian kita kasih nama file backupnya. Sekarang tanggal 17 Maret 2021 jam 9 misalnya. Oke, filenya sudah GBK, kemudian save as type-nya udah GDB, kita save. Ini saya checklist aja, lanjutkan. Oke, proses backup sudah selesai. Berarti tahap pertama dari proses pembuatan password sudah kita lalui. Sekarang kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu kita masuk ke fasilitas pembuatan passwordnya. Ada di file lagi, kemudian pilih menu password, diklik aja. Kemudian ini kita pilih OK. Nah, di sini akan muncul yang namanya jendela password manager. Kita bisa memilih apakah kita mau membuat baru, mengganti password, memodifikasi, atau menghapus password. Karena ini kita baru pertama kali mau membuat password, maka tentu saja kita akan pilih yang baru. Selanjutnya, tahap yang keempat, kita diminta untuk membuat username dan password yang akan kita gunakan. Nah, tadi karena kita baru pertama kali membuat password, maka kita akan membuat password utama dulu. Password utama ini adalah password yang dapat digunakan untuk mengakses seluruh data yang ada di data keuangan atau database kita tadi. Nah, jadi yang pertama kita lengkapi dulu nih data ini. Namanya siapa? Simple aja lah, namanya 1, kemudian passwordnya silakan diisi. Kemudian ya, jumlah huruf untuk nama dan password maksimal 25 huruf. Ya, hati-hati dengan huruf besar dan huruf kecil karena akan berpengaruh. Oke, kalau sudah kalian tentukan nama dan password untuk password utamanya, maka tinggal diklik lanjutkan. Kemudian tahapan ini adalah kita diminta untuk menandai, menceklis atau menghilangkan fasilitas mana sih yang diizinkan untuk diakses. Karena kita sedang membuat password utama, maka kewenangan mengakses datanya
kita cek semua ya, kita checklist semua. Ini kondisinya sudah di checklist semua. Kalau kita mau uncheck itu kita tinggal klik aja di sini. Nah, tinggal di sini ya kalau mau secara keseluruhan, tapi kalau mau satu-satu juga bisa. Oke, karena ini password utama jadi kita biarkan dia terchecklist semua, kemudian kita klik lanjutkan. Nah, ini juga karena kita masih create password utama, akses atas data keuangan masih kita berikan 100%, dapat mengakses semua. Nah, bagian yang ini adalah batasan untuk akses gudang, departemen, ataupun proyek. Kalau kita mau membatasi akses terhadap suatu gudang atau proyek atau departemen tertentu, maka kita tulis di sini gudangnya apa, atau departemennya apa, atau proyeknya apa. Jadi kalau nama gudang, departemen, atau proyek itu kita tulis di sini, berarti kita tidak akan dapat mengakses gudang, departemen, atau proyek tersebut. Nah, karena kita masih membuat password utama, akses penuh masih diberikan, ini kita kosongkan saja, tidak usah diisi. Kita klik lanjutkan. Ini juga kita checklist semua, kemudian pilih proses. Oke, nah ini password utama itu sudah tercreate. 1 namanya. Kemudian kalau kita mau create password untuk bagian lain, misalnya kasir ataupun bagian penjualan dan lain-lain, silakan kita bisa buat baru di sini. Nah, kita tulis namanya misalnya 2, passwordnya silakan dibuat, nama induknya, nama induk itu yang password utama yang tadi sudah kita buat ya. Tadi nama induknya adalah 1, password induknya kita masukkan. Nah, jadi yang bisa meng-create password untuk staf lain di dalam perusahaan itu adalah pemegang password utama atau password induk. Oke, ini sudah kita lengkapi, maka kita klik lanjutkan. Nah, di sini kita bisa menentukan nih, user 2 ini dia bisa mengakses apa aja sih, atau dia tidak boleh mengakses apa. Nah, yang tidak boleh itu yang kita uncheck. Misalnya user kedua ini dia tidak diperkenankan untuk melakukan input saldo awal misalnya, atau men-set anggaran akun. Ya, misalnya seperti itu. Kemudian berarti yang tidak saya checklist ini adalah yang tidak bisa diakses oleh user 2. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini juga kita tentukan nih. Untuk transaksi pembelian, user 2 ini bisa mengakses yang mana aja atau tidak bisa mengakses yang mana aja nih gitu. Misalnya dia tidak bisa mengakses terkait penghapusan utang usaha, kemudian pembayaran utang usaha dia tidak bisa memposting, dan juga pembayaran utang usaha semuanya ya kita uncheck aja. Oke, misalnya itu adalah batasan untuk user 2 terkait transaksi pembelian dan utang usaha. Kemudian kita lanjutkan, kita anggap user 2 boleh mengakses semua transaksi sales. Kita lanjutkan, begitupun transaksi lainnya. Mungkin kalau ada yang mau di setting dibatasi, silakan, dia tidak bisa tutup buku misalnya, tidak bisa melakukan rekonsiliasi. Oke, tidak bisa membuat jurnal umum. Misalnya seperti itu ya, posting jurnal umum juga tidak bisa. Oke, berarti ini adalah yang kita batasi, yang tidak di checklist. Kemudian kita lanjutkan. Anggap terkait persediaan, user 2 boleh mengakses semua informasi di modul persediaan barang. Kita lanjutkan. Nah, ini tadi terkait gudang, departemen, atau proyek yang ingin kita batasi. Kalau kita ingin user 2 ini bisa mengakses semua gudang, departemen, ataupun proyek, maka kita lanjutkan. Tapi kalau ada yang ingin dibatasi, silakan tulis di sini nama gudang, departemen, atau proyeknya. Kemudian kita klik lanjutkan. Laporan, oke, bisa mengakses semua laporan. Kemudian kita proses. Nah, ini akan terlihat nih bahwa di bawah user 1 itu kita sudah punya user 2. Gitu ya. Begitu selanjutnya kalau mau bikin, kalau mau create user-user lainnya.
Tinggal klik baru, kemudian dibuat. Oke, kita anggap sudah selesai. Semoga bisa dipahami. Kita klik selesai di sini. Oke, kalau mau tahu apakah sudah berhasil kita membuat password tersebut, kita coba ya, kita keluar dulu dari aplikasi Zahirnya. Keluar, kemudian keluar tanpa backup. Oke, kita coba masuk lagi ke Zahirnya ya. Oke, sekarang kita masuk lagi ke data yang tadi. Kita buka data sebelumnya aja. Nah, akan muncul nih permintaan untuk masuk ke password. Nah, kita mau masuk ke database ini dengan password yang mana? Password 1 atau password 2 yang tadi kita buat. Ya. Saya coba masuk dengan password 1 saja. Kemudian udah diisi nama dan passwordnya, kita klik OK. Oke, sekarang kita lihat. Nah, kita sudah masuk ya ke database keuangan Feby Uwinryo yang tadi sudah kita setting passwordnya. Oke, demikian cara pembuatan password di Zahir Accounting 6. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.